Sekarang saatnya kita kupas tuntas apa itu gendam. Saya sangat tertarik dengan dunia-dunia mistik, Pak. Di situ saya belajar gendam, Pak. Belajar gendam, akhirnya saya di situ wirid, Pak. Tepuk orang, tiba-tiba orang tangannya sengklek gitu, Pak. Akhirnya waktu itu kita benturan. Pokoknya semua keilmuan yang menyangkut tentang kebatinan itu adalah fenomena bawah sadar. Saya cuma ditepuk doang, abis itu hilang, udah hilang duit. Gak ada hal semacam itu, Bang. Gak ada ya? Gak ada. Itu ngelakuin gendam pakai asap rokok, ditiup-tiup, terus akhirnya orangnya tertidur, ya kan? Terus ada yang diliatin doang tertidur. Malah ada video Kang Robi nih, gue puterin videonya. Nah, ini Kang Robi memperagakan dengan cara memeletkan lidahnya. Ini dulu boleh simak video. Dari belakang lagi ya? Dari belakang lagi. Nah, ini lu boleh simak videonya. Oke. Nah, sekarang lu udah lihat kan videonya. Nah, itu sebenarnya fenomenanya gimana, Kak? Biar yang nonton ini ngerti benar-benar fenomena gendam gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah gendam itu beda sama hipnosis. Terus gendam itu beneran pakai mantra, pakai jin, terus mereka harus berbayar mahal. Kasihan loh, berlevel-level loh. Udahlah, jangan jadikan penonton aneh ini jadi korban seperti Kang Robi. Ya, oke. Jumpa lagi di channel Jejak Paredan. Kan channel gue yang baru nih. Setelah kemarin gue menghadirkan seorang Marcel Radifa pesulap merah, hari ini gue menghadirkan Kang Robi Irmawan yang dulu biasa kita kenal Ki Suluk Linglung. Nah, Ki Suluk Linglung ini seorang penulis buku yang bukunya lumayan fenomenal dan sempat viral saat itu. Nah, judulnya Gendam is Hypnosis. Nah, ini gambaran bukunya nanti ada di sini, oke. Nah, jadi hari ini gua sama Kang Robi bakal mengupas tuntas apa itu gendam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Sekarang saatnya kita kupas tuntas apa itu gendam. Fenomena gendam selama ini mungkin banyak jadi pertanyaan setiap orang. Ada yang bilang gendam itu pakai mantra, ada yang bilang juga gendam itu menggunakan bantuan jin, setan dan lain-lainnya. Hari ini kita kedatangan tamu Kang Robi Irmawan. Nah, dia ini benar-benar praktisi gendam dengan beberapa karya bukunya juga. Nah, nanti gua bakal bagi-bagi bukunya juga secara gratis buat 1000 subscriber pertama di channel ini gitu loh. Jadi nanti silakan like, bagikan dan subscribe channel gua. Nanti gua bakal bagi-bagi buku-bukunya. Ini ada ini semua nih ya. Nah, ini buku-bukunya. Nanti itu ada Gendam is Hypnosis, Pala Hitam, Petapa Bingung, dan juga buku Kitab Waskita yang harganya nggak murah juga ya. Intinya nanti bakal bagi buat penonton setia gua atas tercapainya 1000 subscriber pertama gua. Oke. Kang Robi ini backgroundnya itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Apa memang benar seorang praktisi gendam, pengajar gendam, atau ada dasar yang mendasari itu semua sampai akhirnya Kang Robi mendalami apa itu gendam? Jadi begini, Bang. Dari dulu saya semenjak SD, saya sangat tertarik dengan dunia-dunia mistik, Bang. Dari situ saya mulai belajar tentang dunia mistik. Di situ saya berbagai macam perilaku atau ritual
itu sudah saya jalani Bang. Mulai dari puasa Bang. Semuanya dari ayam putih, dan lain-lain Bang. Sudah saya lakonilah gitu kan, yang hal-hal semacam itu semenjak SD Bang. Semenjak SMP apalagi mungkin saya waktu itu persiapan untuk sekolah ke kota. Jadi di situ setidaknya saya ada bekal ilmu kanuragan gitu Bang. Ada nggak kosong-kosong amat lah. Betul, kalau kata orang-orang lu nggak kosong-kosong amat, nggak memalukan lah ketika dipukul gitu kan. Nah mulai saat itu saya belajar ilmu-ilmu hikmah Bang. Ilmu-ilmu hikmah, tetapi pada saat itu saya tidak merasakan keberhasilan Bang. Keberhasilan. Akhirnya suatu ketika saya tertarik dengan ilmu-ilmu semacam itu, tapi kok ini orang mengajarkan tanpa puasa, tanpa ruki tanpa ritual dan lain mantra, ya kan? Tanpa mantra. Kenapa gitu kan? Akhirnya sampai tibalah saya ketemu dengan seseorang. Akhirnya mengarahkan, ternyata dia seorang pesulap. Sulap? Iya, seorang pesulap. Nah, pada saat itu saya belajar tentang sulap. Sulap, akhirnya saya menciptakan beberapa keajaiban. Keajaiban yang mana saya pertontonkan ke masyarakat gitu. Akhirnya ternyata mereka tertarik Bang dengan keajaiban itu. Nah, ketika mereka tertarik, saya menjalani. Ini kan trik gitu. Ini kan hanya teknik gitu. Tapi kenapa orang-orang tertarik banget? Betul. Tapi kenapa orang-orang sangat tertarik? Oh, disitulah saya paham. Karena mereka tidak mengetahui rahasianya Bang. Jadi bagi Anda yang di rumah yang ingin menikmati keajaiban, jangan tahu rahasianya. Jangan sampai tahu rahasianya. Karena saat tahu rahasianya berarti itu udah bukan keajaiban. Bukan keajaiban. Keajaiban terjadi karena orang itu tidak tahu rahasianya. Karena tidak mengetahui. Betul. Dan pada saat zaman dulu mungkin hal-hal ini dikenal sebagai istilah sihir Bang. Sihir atau syir. Syir itu rahasia ya? Iya. Jadi rahasia sebenarnya. Benar-benar dirahasiakan. Saya mulai belajar Bang tentang yang namanya hipnotis. Sampai saya menemukan hipnotis Bang. Mungkin tidak usah saya sebut. Guru hipnotis yang beliau mengajarkan memang pola dasar hipnotis dan fundamentalnya fundamental hipnotis. Dan hipnotis ini tuh saya pelajari sampai saya benar-benar menguasai teknik-teknik hipnotis ini. Namun pada saat itu sekitar tahun 2013 saya ditawarkan oleh seseorang, sebut aja seseorang ya Bang ya. Oleh seseorang tentang adanya seseorang yang memiliki memiliki kemampuan yang bisa memanfaatkan dalam tanda kutip makhluk halus Bang. Makhluk halus yaitu boleh dibilang jin, korin atau kodam untuk membantu proses hipnotis. Makanya akhirnya saat itu sempat heboh isu kalau hipnotis itu memakai bantuan jin. Betul, itu Bang, sempat isu. Tapi di sini namanya bukan hipnotis lagi. Apa tuh? Tapi di sini gendam. Nah, di sini gendam. Jadi gendam pada saat itu tuh sedang naik-naiknya namanya Bang. Karena dikenalkan oleh seorang dari wilayah Jawa Tengah yang mengaku guru gendam atau master of gendam. Raja kalau nggak salah. Raja ya atau king gendam ya? Iya. Punya itu. Raja ya. Oke. Nah, sehingga ada ketertarikan di dalam diri saya untuk belajar terhadap dia. Jadi akhirnya kita belajar tuh sama dia. Betul, terhadap si X itu. Kan dia pakai level kalau nggak salah. Betul, pakai level. Ambil paket komplit. Saya ambil paket komplit. Lumayan dong. Iya, masuk paket komplit yang keempat itu cara mengendalikan hujan. Pawang hujan. Lumayan itu berarti. Lumayan, habis 12 juta. Ya, dengar guys, 12 juta. Iya kan? Cuman waktu itu ada potongan harga katanya Bang. Diskon.
gimana Pak? Depokan apa Ramayana apa Matahari gitu? Supermarket. Kalau boleh dibilang sih Ada diskon. tempat jualan intinya. Iya, tempat jualan. Tempat jualan. Iya, iya. Iya. Nah, di situ saya belajar gendam. Belajar gendam, akhirnya saya di situ wirid, Bang. Wirid, mari kita membaca. Baca. Ya, Iya. membaca. Wirid. Kami. Read membaca. Mari membaca. Mari membaca. Membaca mantra. Membaca. Saat itu. Jadi mantra itu ada 4 level waktu itu, Bang. Level 1, level 2, level 3 sampai level 4. Mantra level 1 itu saya hafalin, Bang. Level 2 saya hafalin, saya wiridin. Level 3 dan level 4 dan seterusnya. Sampai mantra itu dalam bahasa Jawa itu saya hafal, Bang. Saya hafal mati pokoknya, Bang. Sampai bawah sadar saya itu ngewirid sendiri, Bang. Oh gitu. Dimanapun kapanpun Membaca sendiri. Membaca sendiri. Padahal mulut kita nggak membaca. Iya. Nah, di saat itu akhirnya memang, Bang, pada saat itu saya menerima keajaiban. Saya melatih seorang jadi lebih mudah gitu kan. Saya tepuk orang, tiba-tiba orang tangannya sengklek gitu, Bang. Nah, di situ saya masih menganggap itu keajaiban Dan sesuatu yang luar biasa. dan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi dan akhirnya waktu itu kita benturan. Ini kalian perlu tahu nih ya, yang nonton nih ya. Awal perkenalan gua sama Kang Robi ini adalah karena benturan. Jadi saat sampai di cerita yang tadi, begitu fanatiknya dia dengan fenomena keilmuan yang baru dia pahami dan dia pelajari saat itu. Nah, akhirnya gue ngeluarin statement bahwa itu tuh cuma ini, dan dia nggak terima. Jadi akhirnya benturan. Sampai kita akhirnya jalan benturan, adu debat apa segala macam, terus kita janjian, ternyata begitu ketemu kita malah ngopi dan bersahabat sampai sekarang. Gitu. Nah, ini perlu tahu. Jadi nggak semua perselisihan, nggak semua perdebatan itu bakal berujung dengan yang namanya permusuhan. Justru malah akhirnya bersahabat. Nah, oke, lanjut. Jadi memang benar pada saat itu saya dan Bang Awai ya kita bermusuhan karena saya membela seorang guru yang saya anggap guru waktu itu. Membela bahwa inilah kebenaran gitu. Inilah kebenaran, yang ini pembenaran. Nah, pada saat memang pemahaman saya digiring oleh seseorang ke situ. Padahal sebelumnya saya juga sudah menyatakan pada saat sebelumnya itu tidak ada hal-hal yang berbau gaib. Gaib itu pada saat kita belum mengetahuinya. Gitu. Karena masih rahasia. Masih rahasia itu, Bang. Ya. Tapi ketika seseorang, salah satu dari guru saya mengatakan dan membimbing saya untuk nyemplung ke hal tersebut, sehingga karena otoritas guru tersebut, saya menjadi meyakini bahwa hal tersebut ada. Nah, pada saat itu akhirnya saya bertemu dengan Bang Awai. Akhirnya kita cerita di situ, dan di situ rupanya banyak sekali Bang Awai mengenal tentang si Ek ini. Dan jadi guru ya? Iya. Pada saat itu jadi guru saya, gitu kan. Ternyata banyak sekali bukti-bukti bahwa dia pernah dihipnotis, dia pernah belajar sama Bang Awai, gitu kan. Ternyata ya apa yang dia sampaikan itu suatu pembodohan. Iya. Tapi sebenarnya nggak belajar juga kan? Hitungannya dia bukan belajar juga kan? Jadi waktu itu dia cuma numpang tidur. Ngobrol, numpang ngopi, makan. Nah itu kayak gitu doang sih. Bukan belajar berarti. Bukan belajar, nginep lah dia intinya di rumah. Iya. Tapi saat itu. Tapi selama nginep ya kita ngebahas sesuatu lah. Jadi bukan belajar. Bukan belajar. Membahas sesuatu lah. Iya. Jadi dari situ saya kembali ke rumah, kemudian saya bertemu dengan Kiai Stress atau Kiai Script. Di situ saya mengadakan
koordinasi diskusi dengan K-Express. Akhirnya di situ pada saat di situ ya udah Kang, biar modal ente balik, ente buat buku aja, bedah sekalian katanya, bongkar sekalian. Oke, akhirnya dari situ timbul lahirlah buku Gendam Isi Hipnotis. Itu asli karya saya dan di situ saya bongkar semuanya. Begitu Bang. Isinya ya menjelaskan fenomena gendam itu pada dasarnya adalah sebuah fenomena hipnotis. Betul. Intinya. Iya di buku itu. Jadi nanti juga gue bakal bagi-bagi ya, gue bakal bagi-bagi nanti buat 1000 subscriber ini, merayakan 1000 subscriber channel gue yang baru hitungan hari ini. Itu gue bagi-bagi buku gratis, buku Kang Robi, buku gua ya kan, yang paling hitam, apa bingung, dan kita puas kita, ya kan. Gini Bang, sebenarnya sih gendam Bang, kalau menurut bahasa ya dari kamus bahasa Jawa, yang dikarang oleh Gondo Prawiro tahun 1939, itu artinya memang mantra Bang, atau kemat mantra pengasihan, betul. Sedangkan di dalam kamus bahasa Sunda, gendam ini adalah menuntun, menarik, mempengaruhi. Nah, jadi kalau diartikan dalam keseluruhan Sunda dan Jawa itu dalam suatu mantra, bacaan, doa yang bisa mempengaruhi terhadap seseorang. Nah, kita bahas tentang mantra Bang sekarang. Jadi mantra di sini sebenarnya mantra itu sama dengan kata-kata, doa, afirmasi, ya kan? Nah, disinilah yang harus kita pahami. Jadi mantra di sini tidak hanya dengan mantra-mantra khusus, tapi apa saja itu bisa menjadi mantra. Apa saja, termasuk lagu balonku ada 5, cicak-cicak di dinding, bintang kecil, Nina Bobo, dan lain sebagainya bisa kita jadikan mantra. Kenapa kita bisa jadikan mantra? Karena mantra itu sendiri adalah sebuah kata-kata, ucapan, afirmasi yang diulang-ulang sampai akhirnya kata-kata ini menembus bawah sadar seseorang, dan bawah sadar seseorang meyakini ada kekuatan di balik kata-kata yang diucap ini. Nah, disinilah muncul fenomena keyakinan, dan dari keyakinan ini muncullah sebuah keajaiban. Begitu. Jadi sebenarnya gendam di sini adalah hipnotis. Namun pada saat zaman dulu bangsa Indonesia belum mengenal hipnotis, tapi sudah ada hipnotis itu di Indonesia dengan nama lainnya, dengan nama yang lebih Nusantara. Ya, di antaranya gendam, pukau, pangabaran, pengasihan, itu termasuk gendam-gendam juga, termasuk hipnotis juga. Masuk hipnotis. Sementara kan masyarakat sekarang tahunya ini hipnotis. Betul. Kalau yang begini gendam. Apalagi kalau kita perhatiin itu banyak banget tuh iklan-iklan gendam. Dengan begini. Ada lagi gendam dengan pengisian. Nah, ini Kang Robi kan hitungannya penulis sekaligus mendalami, gitu kan. Jadi menurut Kang Robi, mereka yang beriklan seperti ini, gitu kan, oknum-oknum ini yang beriklan seperti ini, itu sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang Kang Robi sendiri, ini bisa dipastikan mereka bisa dan paham nggak sih sebenarnya apa itu gendam kalau iklannya aja udah kayak gitu? Baik, di situ ada dua kemungkinan Pak. Yang pertama, mereka ada yang paham bahwa gendam adalah hipnotis. Ada yang tidak paham juga. Hanya ikut-ikutan dari pada saat dia seminar, kemudian dia diberi mantra, diberi paparan, diberi teknik, diberi ini, kemudian dia menyalurkannya kepada murid-muridnya lain seperti itu juga. Karena apa? Intinya untuk balikin modal. Balikin modal ya. Jadi bisnis dan trik marketing aja. Trik marketing saja. Dan itu juga rupanya trik marketing ini Bang sangat berpengaruh bagi psikologi seorang yang daftar, seorang calon murid.
Ya, dia sudah tergendam duluan sebelum datang. Lewat kata-kata iklannya. Betul, Ya. lewat kata-kata iklannya. Sehingga di dalam sebuah tempat pelatihan, disitulah yang disebut dengan areal sugesti. Belum ditambah lagi kalau dimunculin video-video. Betul. Jadi begitu si calon peserta ini ngelihat videonya, oh ternyata dicolek dong tidur gitu kan. Betul. Dan kebenaran calon peserta ini sugestif ekstrim kita nyebutnya iya. gitu kan. Jadi begitu dia masuk datang ke kelas, otomatis sebenarnya dia udah terinput sugesti. Betul. Jadi tinggal butuh action sekali, colek, dia tertidur. Betul. Gitu kan ya? Ya. Jadi tanpa mantra, tanpa apapun itu Berarti, bisa kita lakukan. Iya, tanpa mantra, tapi pakai video sama kan. Itu mantra juga. Jadi diganti guys. Sebenarnya tanpa mantra, tanpa puasa, tanpa ritual, mereka mengganti ritualnya itu dengan mengupload videonya gitu. Dan mantranya itu dengan kata-kata iklannya itu diganti, cuma dengan versi yang berbeda, gitu kan? Sebenarnya Jadi polanya sama saja. Pokoknya semua keilmuan yang menyangkut tentang kebatinan itu adalah fenomena bawah sadar. Karena zaman dulu itu disebut kebatinan, zaman sekarang disebut bawah sadar. Karena sifat dari bawah sadar itu mungkin diantaranya ya butuh disakiti, butuh ya, dipaksa, betul, butuh ada tekanan, betul, butuh buaya, banyak lah. Kalau komen nanti di buku ada nggak itu di buku? Ada. Nah nanti nih yang nyimak itu di buku ada nggak ya nanti barangkali kan yang nyimak kali ini kan ada yang beruntung bisa langsung paham lah banyak gitu. Dan bawah sadar ini Pak, bawah sadar kalau kita analogikan itu misal yang pertama itu seperti alam semesta Bang. Dia luas dan tidak terbatas. Tidak terbatas. Nggak ada ujungnya lah. Ada ujungnya. Yang kedua dia seperti kamera Bang. Dia terus merekam tanpa bisa menghapusnya. Kedua. Jadi endap dan numpuk. Iya. Yang ketiga dia seperti Tetris. Dia terus menyusun menumpuk tanpa bisa memilahnya. Iya. Jadi nggak kalau dibilang cerdas nggak terlalu cerdas juga ya. Dia tidak bisa memilih. Iya. Kalau kita sudah masuk bawah sadar, tidak bisa memilih. Berarti dia hitungannya ya udah netral. Gimana si eksekutor? Iya. Gimana si eksekutor atau si fasilitator ini si praktisi itu? Bagaimana? Yang keempatnya seperti magnet. Dia menarik hal yang sama. Jadi kalau di hipnosis mungkin ada istilah mirroring, betul. Ada lagi di NLP patching, ya kan? Terus kalau di bahasa kayak pelatihan energi, betul. itu biasanya disebutnya akselerasi penyelarasan. Itu cuma istilah-istilah. Karena sebenarnya ya nggak jauh-jauh di situ-situ aja. Genda bawah sadar juga seperti Google sih Pak. Iya, benar. Dia menerjemahkan gambar. Iya, dia menerjemahkan gambar sehingga wow, katanya ketika nonton video kan. Nanti saya kalau saya ikut pelatihan ini, jadi saya bisa seperti ini. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa bawah sadar itu bisa menerjemahkan sebuah gambar dan dia mengumpulkan gambar untuk dijadikan sebuah cerita. Kalau di bagian ini berarti bawah sadar cerdas. Iya, tapi dia numpuk nggak beraturan. Nah, ini lucu sebenarnya. Ya kan, di satu sisi dia cerdas, di satu sisi juga numpuk aja dia nggak becus. Iya, dia nggak bisa memilih. Gitu kan? Nah, ini fenomena yang unik sebenarnya. Nah, makanya saat seseorang mempelajari keilmuan tentang bawah sadar, biasanya dia bakal ketagihan karena di satu sisi menemukan sisi seperti ini, atau di sisi seperti ini beda lagi gitu. Nah ini yang bikin orang akhirnya tertarik dan belajar lagi. Ini sesuatu yang menggiurkan, makanya muncullah pelatihan-pelatihan yang menawarkan tentang kajian bawah sadar lah kalau udah ikut pelatihannya gitu. Iya. Jadi Kang Robi bicara pelatihan nih, Kang Robi sendiri dulu pasti pernah ngadain dong pelatihan-pelatihan, pernah. Nah,
dari sekian banyak pelatihan-pelatihan yang Robi ada nggak alumni Kang Robi yang gagal paham dalam menerima apa yang disampaikan Kang Robi di kelas? Atau kayak gini, jadi mereka tetap kekeh bahwa gendam itu pakai mantra, gendam itu bukan hipnotis, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Karena dia masih fanatik, Pak. Oh, dia masih fanatik. Betul, masih fanatik. Ketika saya jelaskan juga dia sudah tidak bisa. Dia sudah tidak menerima. Berarti dia hadir di kelas saat itu bukan sebagai seorang yang mempersiapkan diri buat jadi pembelajar. Betul, belum tapi mengosongkan. pembanding. Iya, belum mengosongkan gelasnya, Pak. Iya, dia bermaksud hadir di kelas karena pengen membandingkan. Dia sebagai pembanding. Iya. Nah, terus saat itu apa yang Kang Robi lakuin? Ya pada saat itu ya saya mengasih dia pilihan. Ya silahkan, kalau sampean mau ikut dengan cara saya, silahkan. Kalau sampean masih ikut dengan cara yang lama, ya silahkan. Jadi itu hak mereka. Tapi di sini saya memberikan pemahaman yang mana pemahaman ini yang pernah saya alami dari hasil dari sebuah pengalaman saya. Pengalaman dan praktek saya kan? Ya, betul. Nah, terus gini kan, di luar itu kan dendam katanya banyak banget nih manfaatnya nih. Yang nonton tayangan kita itu paham juga gitu kan, bahwa ternyata dendam itu sebenarnya adalah hipnotis. Itu poin pertama yang coba kita sampaikan lewat konten 2 hari ini. Nah, ya terus berarti fungsi-fungsinya secara nggak langsung itu kan memang baik gitu. Nah, tapi kan banyak di berita-berita, nanti bisa gua tampilin slide-slide hasil screenshot YouTube Google. Itu banyak banget berita-berita tentang kejahatan dengan benda gitu. Nah, menurut Kang Robi sendiri, jadi kalau aneh sih hitungannya nggak sepakat lah. Hitungannya kalau katanya korban gendam itu ditepuk, hilang sadar, bla 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 segala macam tanpa adanya sebuah proses, gitu kan. Nah, ini mumpung ada Kang Robi, kita tanya dulu dari bagian gimana sih proses dan pola kerja gendam itu sebenarnya, apa memang cuma ditepuk atau ada sebuah pola yang dimainkan untuk sampai terjadi yang namanya fenomena seseorang itu tergendam. Baik. Di sini, Pak, sebenarnya tentang cerita-cerita tersebut, orang ditepuk, habis itu nyerahin duit. Sebenarnya kalau boleh saya bilang, itu adalah sebuah cerita untuk menutupi kebodohannya. Kebodohan korban. Ya. Jadi korban sendiri, Bang, yang menutupi kebodohan dia. Karena kalau gua ngomong itu malah digoblok-goblokin. Kalau gua ngomong tentang cerita yang sebenarnya malah gue digoblok-goblokin. Nah, akhirnya dia pura-pura inget nggak? Nggak inget. Saya cuma ditepuk doang, abis itu hilang, udah hilang duit. Nggak ada hal semacam itu, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Karena semuanya berproses dan perlu proses. Yang pola ya. Betul. Yang mana seorang pelaku gendam atau pelaku hipnotis, dia harus bisa melihat orang yang mana yang gampang digendam. Yang sugestif. Betul. Terus orang yang seperti apa yang gampang digendam. Ya. Gitu, Pak. Kemudian di situ juga itulah perlunya yang pertama itu mencari informasi tentang data seseorang. Data seseorang. Jadi betul. Sebelum seseorang tergendam, otomatis si praktisi gendam ini sudah mempelajari. Jadi nggak mungkin kalau katanya baru kenal, terus nepuk, terus langsung menyerahkan uang. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti ada proses. Pasti ada proses. Behind the scene. Ya. Cuma karena dia malu, akhirnya dia menutupi prosesnya tersebut. Nah, mungkin yang mana dia misal si penggendam ini tidak mempelajari dulu tentang orang tersebut. Nah, mungkin juga dia dilihat di jalan, di mana dia melihat satu benda lama sekali. Fokus gitu kan. lah ya. Dia fokus sekali, lama sekali. Nah, itu biasanya yang jadi sasaran orang-orang gendam. Betul. Untuk di jalan ya. Jadi yang nyimak nih nanti kalau di jalan jangan bengong, jangan fokus. Ya. Kalian bisa dijadiin target ya. Terus dari segi
tanda-tanda di wajah, tanda-tanda di badan dia sendiri ada Bang, beberapa tanda-tanda, yaitu yang pertama kelopak mata yang tebal. Oh, berarti kondisinya dia kurang tidur. Ya, betul. Kurang tidur dan berarti bisa jadi karena banyak pikiran apa berarti secara nggak langsung kita bisa mengklaim, oh ini orang berarti lagi kalut, lagi nggak asik lah pikirannya. Yang kedua, kelopak matanya tipis banget. Tipis. Oh, ini kalau ini yang tipis, dia itu cenderung dia lebih sugestif. Oke. Cenderung dia lebih sugestif. Nah, yang ketiga, itu dia matanya sayu. Matanya sayu. Dan yang tipis ini biasanya matanya sayu. Nah, kalau sayu itu sugestif dan rata-rata yang sayu itu nurut ya. Penurut. Ya. Betul. Nah, ini. Kemudian Coba cek kelopak matanya masing-masing. Jadi masuk kategori yang mana nih? Kemudian golongan darahnya A, rata-rata gelombang darah A, yaitu penurut. Iya, A itu penurut, B medium. Iya. Tapi kalau O rata-rata analisis. Jadi dari golongan darah juga hati-hati. Makanya gua sempat komplain saat di WA dari zaman BlackBerry lah saat itu, gitu kan. Ada broadcast masuk butuh golongan darah A darurat bla bla bla. Nah, itu buat kalian yang nyimak, pastikan bahwa yang meminta bantuan itu benar-benar kalian kenal. Kalau kalian tidak kenal, hati-hati karena para praktisi, para moduser gendam nih, para oknum-oknum ini itu memanfaatkan pengetahuannya salah satunya ya dari golongan darah. Jadi butuh golongan darah A, begitu kalian hadir gitu, saya A gitu. Dia secara nggak langsung, walaupun nggak ketemu, berarti dia tahu bahwa kalian itu orang yang mudah diinput sugestifnya udah sangat mudah. Nah, terus masuk juga dalam kategori yang istilahnya begitu kalian udah menghubungin aja, kalian udah terhipnosis. Iya, betul. Ya kan? Seperti itu, Bang. Tinggal lanjutan polanya. Nah, ini hati-hati banget. Jadi bukan berarti gue melarang kalau ada broadcast jangan bantu orang. Bukan. Gue mau warning, ngasih apa ya istilahnya, ngasih rambu-rambu supaya jangan sampai niat baik kalian justru malah jadi malapetaka buat kalian. Nah, jadi pastikan bahwa yang broadcast yang menyampaikan butuh bantuan golongan darah A ini benar-benar kalian kenal. Oke. Ya, lanjutkan. Kemudian di antara ciri-ciri yang lain yaitu dari yang pertama nih, orang-orang yang misal orang yang pernah dihipnotis. Jadi kalau udah pernah hipnotis otomatis dia bisa lagi. Kan? Apalagi orang yang pernah di magnetisme. Wih, cuma diusap-usap begini. Ya. Terus orang yang pernah mempelajari tenaga dalam. Oke. Orang yang sering wirid. Oke. Kemudian orang yang pernah lihat setan. Orang yang pernah lihat setan. Yang ngaku pernah lihat setan dan itu masuk kategori orang yang udah dihipnotis, orang yang udah digendam. Iya. Ya, orang-orang indigo itu orang yang mudah digendam. Iya. Dari segi profesi yang mengaku indigo. Yang mengaku indigo. Iya, karena kalau indigo sendiri kan menurut aneh gini, misalnya kayak gini. Anak indigo itu sering ditanyakan, anak indigo itu ada nggak sih Bang? Ada gitu. Iya. Cuma begini, ini ada seorang anak kecil, dia nggak pernah belajar macam-macam bahasa, tahu-tahu dia bisa macam-macam bahasa. Nah, inilah indigo yang disebut indigo. Ada yang umur 2 tahun dia belum diajarin ngaji, belum diajarin apa, tahu-tahu dia bisa ngaji. Nah, ini banyak loh di berita-berita. Nah, inilah kategori anak-anak indigo yang sebenarnya. Betul. Nah, bukan yang katanya bisa lihat setan. Wah, ini ada hitam-hitam. Oh, ini ada ini. Ini anak-anak apa ya, indigo, cuma indigonya dengan tanda kutip yang biasa kita sebut indikasi gangguan otak. Indikasi gangguan otak, bukan indigo yang sebenarnya gitu. Lanjut kan? Setuju Bang. Ini banyak nih kayaknya anak indigo. Jadi coba deh lo ngerenung sebentar sambil nyimak mereka. Ya, gendam itu sebenarnya ya hipnotis, Pak. Hipnotis ya? Iya. Positif banget gendam. Cuman gini, orang-orang hipnotis cenderung tidak mempelajari sampai di sini. Ya. Tahunya mereka itu
sugesti tidur gitu. Tidur, Kan. relaksasi dan Iya. acuannya berpatokan dengan modul. Padahal banyak ya, banget teknik banyak lain. banget ya. Seperti walking hypnosis. Ya. Itu walking hypnosis itu real gendam. Real gendam, street hypnosis. Street hypnosis Ya. itu real gendam. Itu real gendam. Jadi gendam is hypnotis. Ya. Nah, kalau versi hypnotis ya itu disebutnya waking hypnotis hypnosis. atau street hypnotis. Street hypnosis. Sementara yang suka ada di pelatihan atau suka ada di tayangan-tayangan televisi itu namanya state hypnotis, hipnotis untuk hiburan. Ya, betul. Nah, cuma banyak yang bilang nih Kang Robin ya, waking hipnotis, street hipnotis, jadi main hipnotis di taman atau di mana, tapi sebenarnya yang dimainin state hipnotis. Hiburan gitu ya. Hah? Ya. Bukan. Lah, kalau state hipnotis kan berarti dia harus ada di panggung. Iya, street hypnosis hiburan. Yang dimainin begitu. Ya. Ya kan, yang dia tidur terus Iya, dia iya. makan. Oh, iya. Nah, ini karena dia main di taman jadi disebutnya street hypnotis. Hypnotis. Ya. Cuma beda tempat, beda penyebutan. Ah. Kalau versi ada sebenarnya ya nggak gitu kali, street ya dengan pola-pola yang mungkin kalau orang-orang tradisional nyebutnya ya dengan gendam. Iya, Kalau dengan itu gendam. juga adalah hipnosis. Iya. Waking ya waking gitu. Waking. Jangan waking main pola state tapi di jalanan. State hipnotis dimainin di taman jadi street hipnotis. Ini mah state juga, cuma beda panggung gitu. Kalau panggungnya itu harus naik terus disebut state hipnotis ya beda lah. Iya. Nah, terus di kelas itu juga disebutnya state hipnotis gitu kan. Nah, yang kadang aneh ini juga hipnoterapinya gitu loh. Kok hipnoterapi kayak state hipnotis ya gitu kan? Kenapa? Itu aja gitu. Iya. Masa hipnoterapi apa tidurin habis itu kasih sugesti Dengan sugesti yang intinya untuk kesembuhan, penyembuhan itu langsung mengklaim bahwa inilah hipnoterapi. Terus di mana majunya dunia hipnotis di Indonesia kalau umpamanya cuma menghadirkan yang seperti itu? Cuma karena beda tempat, beda nama, terus beda harga. Ya. Nah, ini kesalahan. Jadi buat para pembelajar hipnotis nih khususnya, kalian harus bisa memperhatikan detail-detail seperti itu. Kalau memang ada seorang trainer yang menawarkan tentang pelatihan hipnoterapi, tapi yang dia mainkan di kelas cuma sebuah fenomena state hipnotis, mending ketahuan langsung minta balik duitnya deh. langsung minta balik duitnya. Karena hipnoterapi itu sangat berbeda dengan hipnotis. Sangat berbeda. Cuman ilmunya ilmu hipnotis. Iya. Nah, ini yang fenomena yang ya mau nggak mau kita harus akuin ini terjadi di Indonesia. Gitu kan? Di dalam gendam tersendiri, Bang, ada istilah penyembuhan. Penyembuhan. Ya, gendam penyembuhan atau gendam terapi gitu kan. Itu dengan cara menotok, Bang, bagian-bagian tertentu. Yang mana yang ditotok itu adalah titik-titik yang berarti sakit. sama kayak EFT. Betul, sama kayak EFT. Kalau EFT kan titik-titik meridian EFT, chef, ya betul. Seperti itu. Nah, di gendam sendiri ada seperti itu. Ya intinya kan sama polanya gitu kan. Itu pola hipnotis. Titik-titik tertentu adalah titik-titik rasa sakit. Di mana rasa sakit itu tadi yang bisa membuat seseorang masuk dalam kondisi hipnosis. Betul. Jadi emang sengaja dimunculkan rasa sakitnya supaya dia masuk dalam kondisi hipnosis dan diinput sugestinya. Iya, betul. Nah, kalau yang nyimak sebenarnya ini daging semua dari tadi pembahasan. Seperti itu, Bang. Ketika orang menterapi, misal ini ada orang yang seorang yang terapi, misal tukang pijit atau apa gitu kan, suka ada tukang pijit yang seperti ini, pas dipijit gini, dipegang tangannya, kemudian pegang halus, kemudian dihentak sekaligus dan dia bilang sembuh. Hentak sekali, sembuh. Nah, suatu ketika pada saat dia sakit, sugesti itu masuk. Masuk ya? Masuk. Karena critical area itu lagi nggak menganalisa. Dan dia terbuka lah. Iya. Dan dia terbuka. Nah, pada saat itu dia masuk. Maka penyembuhan itu akan berjalan. Oke. Tapi tetap ada prosesnya. Fenomenanya ajaib. Fenomenanya ajaib. Betul. Ya. Ajaib. Fenomenanya itu sangat-sangat ajaib. Karena disitulah keajaibannya itu terletak di bawah sadar manusia. Ya, berarti keajaiban itu sebenarnya ada di diri kita masing-masing. Ada di diri kita masing-masing. Bukan di orang-orang yang melakukan
mati ya. Iya betul. Justru, nah ini gue mau sampaikan ya kan ke semua yang nonton channel gue. Terkadang orang itu banyak mengharapkan keajaiban itu hadir dalam kehidupan. Buat gue itu sebuah mindset yang salah. Kenapa kalian gak mengubah mindset kalian bahwa kalian yang menciptakan keajaiban itu dalam kehidupan kalian? Ya, oke. Kita lanjut obrolan seru kita hari ini. Ya, oke. Nih, Kang. Ya. Anda lihat di beberapa tayangan ya kan. Itu ada ya kan, yang si praktisinya itu ngelakuin gendang pakai asap rokok di video, terus akhirnya orangnya tertidur, ya kan. Terus ada yang dilihatin doang tertidur. Malah ada video Kang Robi nih, gue puterin videonya. Nah, ini Kang Robi memperagakan dengan cara memeletkan lidahnya. Ini ya, dulu boleh simak videonya. Dari belakang lagi ya? Dari belakang lagi. Nah, ini lu boleh simak videonya. Oke. Nah, sekarang lu udah lihat kan videonya. Nah, itu sebenarnya fenomenanya gimana kan? Biar yang nonton ini ngerti benar-benar fenomena gendam gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah gendam itu beda sama hipnosis. Terus gendam itu beneran pakai mantra, pakai jin, terus mereka harus berbayar mahal. Kasihan loh. Berlevel-level loh. Udahlah, jangan jadikan penonton aneh ini jadi korban seperti Kang Robi. Gua lagi yang kena. Cukup Kang Robi. Cukup saya aja yang jadi korban. 12 juta. Ya, jadi gimana? Jadi begini ya. Memang hal tersebut itu terjadi, Pak. Cuman terjadinya di mana dulu, Pak? Oh, gitu. Berarti tempat dan lingkungan itu mempengaruhi banget. Yang tadi saya katakan, pada saat pelatihan, orang-orang ini berada di areal sugesti, Pak. Areal sugesti. Di mana areal sugesti ini sudah didesain. Desain ya. Ya, sudah didesain. Pengkondisian. Pengkondisian. Dari apa pengkondisiannya? Dari marketing, Bang. Pertama, dari video dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang datang ke pelatihan ini atau orang-orang yang datang ke suatu tempat ini dan di dalam belajar, di dalam pikiran mereka sudah terinput, sudah terekam. Ya. sudah terekam tentang apa yang akan ditunjukkan. Jika seorang praktisi gendam ini merokok, maka orang-orang sekitar ini dia akan menerjemahkan seperti tadi. Waduh, bakal bikin ngantuk nih. Gua bakal bikin ngantuk nih. Apalagi asap rokoknya disemburin ke gua. Gitu kan. Langsung dia otomatis meraba-raba ya. Meraba-raba. Nah, itu kan ya ngantuk Betul. Nah, saat meraba-raba itu terjadilah fenomena itu. Karena itu terpengaruh dari otoritas seorang yang sebut aja guru lah. Guru itu sendiri. Karena seseorang guru, apapun yang disampaikan oleh dia terhadap muridnya pasti langsung diterima bawah sadar. Karena dia dengan otoritas dia sebagai guru. Apalagi dia seorang guru ngaji. Seorang guru di bidang keagamaan. Seorang tokoh lah. Seorang tokoh yang dianggap dilindungi oleh seseorang. Maka hal tersebut akan sangat berpengaruh besar terhadap orang-orang yang datang. Berarti secara nggak langsung dia udah berkarisma, udah punya sisi otoritas sendiri, dan itu bakal sangat bekerja di pola-pola gendam. Itu sangat berpengaruh sekali, Pak. Kemudian dari segi tampilan, dari segi tampilan itu sangat berpengaruh sekali terhadap orang-orang yang datang. Jadi sebenarnya semua polanya sama. Hanya si pelaku gendam itu bagaimana dia sekreatif mungkin untuk membungkus hal ini. Ya. Jangankan oleh semburan rokok. Jangankan oleh semburan rokok. Misal oleh membalik telapak tangan saja sambil menatap dia seorang yang kita gendam, maka dia akan langsung tepat. Karena itu terpengaruh dari input pertama. Iya, ditambah lagi ada sebuah pemahaman bahwa sadar seseorang itu lebih mengerti gerak tubuh, simbol dan warna dibanding kata-kata. Betul. Nah, disinilah berarti otomatis secara langsung gendam lebih bermain ya kan. Iya. Nah, kalau hipnosis sendiri
lebih cenderung ke semi persuasif ya, semi Iya. komunikasi secara Betul. persuasif. Jadi lewat metode ini sugestinya kata-kata. Iya. Iya. Persamaannya di situ juga kan. Bahwa sadar tadi Bang, itu seperti sutradara. Iya. Merangkai gambar menjadi sebuah cerita dan menerjemahkan sesuatu, menerjemahkan gambar di situ. Dan di situ seorang guru gendam itu sangat berpengaruh di situ. Pengaruhnya sangat banyak sekali. Karena dia yang tadi memiliki otoritas sehingga apapun yang dia ucapkan, yang dia katakan itu langsung masuk ke bawah tanah. Oke. Iya. Nah, bicara tentang guru gendam dan Guru guru gendam, gendam. iya kan? Sampai saat ini, menurut Kang Robi, ada nggak sih sebenarnya guru gendam yang benar-benar seorang penggendam? Itu pertama. Terus kedua, menurut Kang Robi sendiri, seseorang yang mengaku rajanya gendam ini sebenarnya intinya dia seorang penggendam atau seorang marketing yang apa ya? Yang toker lah. Oke. Yang keren gitu. Kenapa keren? Karena dia berhasil kan berarti menjual apa yang mau dia jual. Nah, padahal di balik mantra-mantranya itu ada sebuah cerita tentang Google. Jadi lucu palingnya. Dari Google ya. Iya. Jadi dia menjual sesuatu yang intinya diambil dari Google sebenarnya. Nah, itu yang pertanyaan. Nah, pertanyaan terakhir kan katanya kalau gendam yang itu dia harus bersanad, bergaris Ya. Jadi harus punya jelas sanad keilmuan. Siapa yang mengajarkan itu harus jelas. Nah, buat saya ini satu bentuk apa ya? Kalau penjajahan. Jadi jatuhnya penjajahan, kalau nggak ada penjajahan. Jadi udah seseorang belajar, dia dituntut lagi dengan sebuah keterikatan. Seharusnya saat seseorang belajar, seorang guru yang baik adalah membiarkan muridnya itu lebih hebat dari dirinya. Kalau ini enggak, jadi harus tetap diikat. Makanya dengan bahasa ini harus jelas ininya. Kalau enggak nanti enggak berfungsi. Padahal saat dia bilang kayak begitu aja, dia udah menginput sesuatu yang negatif. Iya. Nah, menurut Kang Robi itu gimana? Oke Bang. Oke. Dari 3 pertanyaan Abang, Ya. mau saya jawab satu-satu atau langsung jawab semuanya nih? Bebas. Bebas, gitu kan? Oke, yang pertama tentang guru gendam ya. Ada nggak sih di Indonesia ini seorang guru gendam yang memang dia mampu untuk menggendam? Sebenarnya Bang, setiap pelatihan itu seorang guru yang melaksanakan pelatihan gendam dan ada di situ pesertanya, dia sudah berhasil menggendam. Itu ya. Iya. Ya, menurut Kang Robi sendiri yang paling hebat dalam hal menggendam itu siapa sih? Yang paling hebat dalam hal menggendam, ya siapa? Nah, Nggak ada. Ini kalian perlu tahu nih. Yang paling hebat dalam hal menggendam itu adalah seorang anak. Mau bapaknya anak, ya? jawara dimanapun, jagoan dimanapun, anaknya datang, Pak bagi duit, dibagi. Tapi coba lu pada yang nonton datang, Bang bagi duit yang ada digebukin. Nah, anak, yang udah punya anak ini pasti tahu lah. Mau bagaimanapun kondisinya, galaknya kayak apa itu bapaknya di luar, cuma nyolek gini, Pak, dibagi duit. Ini penggendam sejati. Nah, makanya waktu itu aneh ngeluarin statement. Kalau mau belajar gendam, belajarlah dari anak-anak. Jadi gendam itu mainan anak-anak. Mainan anak-anak. Jadi gendam itu mainan anak-anak. Nggak ada yang wow. Nggak ada. Makanya bingung Bang, siapa gitu? Itu. Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya karena orang-orang yang digendam itu yang mengizinkan dia gendam gitu. Iya. Nah, gendam sendiri kan namanya keilmuan. Iya. Emang benar ya keilmuan itu ada rajanya? Nggak ada lah Bang. Ada tuh. Nggak ada. Jadi cuma ya wajar lah ngaku-ngaku mah bebas. Kalau raja ngaku-ngaku bebas. Bebas. Tapi raja bagi kelompoknya sendiri Bang. Betul. Bagi kelompoknya sendiri. Nah, kalau diketahui
Ada satu raja yang lucu, Raja Lenong. Jangan dia Raja Lenong. Buat kita lucu gitu kan? Iya, lucu. Iya, jadi bukan Raja Gendam, Iya. Raja Lenong. Yang terakhir tadi, yang ketiga Ah, apa benar gitu kan? Itu harus bersamaan. iya. Kata siapa bang? Oh, Nggak ada bang. Nggak ada. Memang bang, kalau dari gurunya, nah, apabila seseorang murid itu sudah tidak satu frekuensi dengan dia Langsung, atau satu ya? aliran dengan dia, maka ilmu gendamnya langsung dicabut bang. oh itu bahasa dia. Itu bahasa dia bang. Berarti kalau di hipnosis secara nggak langsung itu di anchor. Di anchor bang, itu anchornya. Dia menanamkan anchor pada murid-muridnya. Ah, Jadi dia mau nggak mau dia secara terpaksa bang untuk mengikuti dia terus menerus, Setia, ya, dia. setia terus. Dan akhirnya apa? Jadi sumber penghasilan dia. Apa yang berjalan lah kalau bahasa Berjalan. anak gaul sekarang. Betul, Ini hati-hati ya berjalan. buat yang nonton ya. Hati-hati itu bang, hati-hati Ya. dimanfaatkan seperti itu. Sebenarnya ilmu kalau sudah dipelajari dan sudah dipahami tidak bisa dicabut bang. Jadi bisa cabut. Siapa? Apalagi kita udah tahu polanya kan. Apalagi kita sudah tahu pola. Nah iya sama. Jadi ini gue kasih contoh nih buat kalian. Saat seseorang yang belajar memperbaiki motor, terus akhirnya dia jadi seorang mekanik yang handal, emang bisa dia dicabut ilmu mekaniknya gitu sama guru yang ngajarin dia? Enggak lah, ilmu itu gak ada yang bisa dicabut guys. Jadi tolong aja kalau umpamanya lu pada ketakutan gitu. Jadi jangan takut. Bukan berarti gue ngajarin murtad buat jadi seorang murid yang murtad, tapi kalian juga tetap harus memperhatikan. Kalau guru kalian nggak mengajarkan apa itu adab dan beradab, buat apa kalian beradab sama dia? Apalagi sampai kalian dijadiin satu bentuk di anchor supaya setia dan akhirnya malah dijadiin ada yang berjalan. Ini sesuatu yang nggak baik buat diikutin. Gitu. Iya betul. Nah dari sekian obrolan kita nih, ada nggak yang mau Kang Robi sampaikan biar yang nyimak nih para pembelajar semuanya segala macam terbuka sedikit tentang fenomena gendam sendiri, walaupun tadi kita udah ngobrolin banyak tentang gendam. Jadi apa kata-kata terakhir lah dari Kang Robi yang di channel ini buat disampaikan sesuatu tentang gendam yang intinya ini loh, gendam tuh udah begini. Iya, oke. Jadi kata-kata dari saya, gendam adalah sebuah hipnotis yang dibungkus dengan kearifan lokal bangsa Indonesia, sehingga dalam proses gendam ini kadang dibalut oleh hal-hal yang berbau mistik atau klinik, misal dengan mantra, baik itu dengan dupa, baik itu dengan ritual dan lain sebagainya. Dan bagi Anda yang mau mempelajari tentang gendam, silahkan Anda belajar kepada guru-guru yang mana dia bisa menjelaskan secara ilmiah apa itu gendam. Terus pola terjadinya Bagaimana yang benar-benar bisa diterima sama logika. ya betul. Itu. Dan jangan sekali-kali terpengaruh oleh orang lain yang memanfaatkan diri Anda. Udah, itu aja. Ya. Oke, terima kasih buat yang udah nyimak sampai akhir tayangan ini. Dan seperti biasa, hashtag dari dua. Sadari bahwa diri ini hanya seorang hamba, dan seorang hamba jangan pernah bermimpi untuk menjadi Tuhan. Salam Indonesia cerdas.